Ayuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua. Dengan berbagai kenikmatan Ya Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepadanya, menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang olehnya, baik itu haram maupun makruh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya sikap seorang mukmin ketika menghadapi problem dalam hidup, menghadapi ujian hidup, dia berada pada dua keadaan: bersyukur atau bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang hamba yang beriman, bahwasanya segala urusannya itu baik. Idza asabathu sarra syakar, wa idza asabathu darra sabar. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang membahagiakan dirinya, yang membuat hatinya itu senang, maka dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, ujian, menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, maka dia bersabar. Itulah hakikat kehidupan dunia jamaah sekalian. Sudah menjadi sunnatullah, apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap umat manusia, siapapun dia, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang bulu, baik dia adalah orang awam, orang soleh, sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi ini, yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, tidak lepas dari mendapatkan ujian. Dan ujian bermacam-macam. Ada yang diuji dari arah istrinya, dari arah anaknya, jabatannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyatakan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan. Dan Allah katakan, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam kondisi sekarang ini, yang mana mungkin banyak di antara kita yang sedang ditimpa kesulitan, imbas dari kenaikan harga BBM, naik pula harga barang-barang. Bahkan pemerintah kita juga telah menyatakan, kedepannya
tahun 2023 kita akan menghadapi apa yang disebut dengan resesi ekonomi. Itulah kesulitan yang akan kita hadapi jamaah sekalian. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kenaikan harga barang, terjadinya krisis ekonomi bukan hanya terjadi di zaman sekarang ini. Sudah ada sejak zaman sebelumnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bahkan kenaikan harga barang, bahan-bahan pokok telah terjadi di zaman Nabi SAW. Sampai-sampai sebagian sahabat mendatangi Rasulullah mengeluhkan tentang apa yang mereka alami. Mereka berkata, ya Rasulullah, ghala siyar fasail lana. Wahai Rasulullah, harga barang pada naik, bahan-bahan pada naik, maka tetapkanlah harga bagi kami. Subhanallah. Lihatlah yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya beliau tidak asal menjawab. Beliau menjawab dengan arahan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau menjawab pertanyaan bukan dengan hawa nafsunya, tapi arahan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innallaha huwal mus'ir al-qabidul basitur razik wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimazlamatin fi malin aw damin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengatur harga. Dialah Allah yang menentukan harga. Harga menjadi naik, harga menjadi turun. Dialah Allah yang memperluas rizki seseorang, yang menyempitkan rizki seseorang. Dialah Allah yang maha pemberi rizki. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku dalam masalah kezaliman, harta maupun darah. Subhanallah. Hadis ini dapat kita pahami dan dapat kita ambil pelajaran. Dalam kondisi sulit seperti ini, hendaknya lebih mengedepankan tunduk kepada takdir. Apa yang telah terjadi semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita selalu menyalah-nyalahkan pihak yang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia menghadapinya dengan stres, apalagi sampai bunuh diri. Maka ini bukan menyelesaikan masalah, tapi justru memperburuk masalah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kenaikan harga BBM, kenaikan harga barang, terjadinya resesi ekonomi, maka itu tidak akan mempengaruhi rizki kita. Karena kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beragama Islam, yang sudah ditanamkan sejak kita kecil, bahwasanya rizki setiap kepala manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya, rizki kita telah ditentukan, sehingga tidak mungkin tertukar, tidak mungkin bergeser, tidak mungkin bertambah maupun berkurang. Demikian pula dalam kondisi seperti ini, gejolak ekonomi yang sangat luar biasa, ini tidak akan menggeser rizki seseorang. Bahkan yang namanya kekayaan yang dimiliki oleh seorang hamba belum tentu melebihi rizkinya, jamaah sekalian. Betapa banyak
Orang yang mengumpulkan harta, menabung uangnya di bank, ratusan juta, miliaran juta, ternyata dia keburu meninggal duluan. Belum sempat menikmati hartanya tersebut. Betapa banyak orang yang mengejar dunia, bisnis, berjualan, sampai asetnya di mana-mana. Ternyata dengan seketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menghanguskan hartanya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fi talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastawfi rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa dia tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Kita tidak akan mati sampai kita mendapatkan rizki apa yang Allah tetapkan. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Maka perbaguslah dalam mencari rizki, selalu bertakwa kepada Allah. Khudhu ma halla wada'u ma haram. Ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap rizki manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita hanya bersandar kepada takdir. Bukan hanya sekedar tawakal. Justru tawakal yang benar, bersandar kepada takdir, kita menjemput rizki tersebut. Ikhtiar, usaha, bekerja, cari ma'isyah, dan tetap kita memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, khudhu ma halla wada'u ma haram. Ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Inilah yang harus kita jadikan prinsip dalam mencari ma'isyah, dalam berjualan, dalam berdagang. Yang penting berkah, walaupun keuntungan sedikit daripada untung banyak tapi haram. Yang semua itu kata Nabi SAW, man nabatalah muhminas suhti fannauru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dan situasi seperti ini, jangan kita hanya melihat dari satu sisi saja. Jangan hanya kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah kita saja. Jangan menyalahkan orang lain. Itulah memang menjadi tabiat dasar manusia. Ya Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jangan sampai kita seperti orang yang ini, yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam kondisi seperti ini, harga barang pada naik, alhamdulillah kita masih bisa makan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman. Inilah nikmat yang sangat besar yang sering dilalaikan oleh setiap manusia. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka pikirkan hari ini kita makan atau tidak, sementara kita memikirkan hari ini makan di mana, hari ini makan apa. Subhanallah. Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan bi jasadih wa indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. Barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman, inilah yang kita rasakan. Tidak seperti di negara-negara lain, Ukraina, ya mereka dalam situasi perang, tidak dalam keadaan aman. Kita beribadah, kita bekerja, kita berjalan, subhanallah, dalam keadaan aman. Diberikan kesehatan pada badan kita, terpenuhi kebutuhan makan kita. Faka'anna mahizat lahu dunya, seakan-akan terkumpul baginya dunia.
Jangan kita hanya melihat satu titik kesalahan, tapi lihat warna putih yang lainnya, yaitu adalah nikmat yang ada pada diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang konsep ketika kita mengalami suatu musibah. Maka yang pertama hendaknya kita menuding sumber kesalahan ada pada diri kita sendiri. Kesalahan itulah yang menyebabkan terjadinya musibah malapetaka. Apa itu kesalahan? Yakni maksiat, perbuatan dosa. Tidakkah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan? Allah kirim air bah yang sangat dahsyat yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Allah timpa bencana yang sangat dahsyat kepada kaum Samud, kaum Madian. Allah kirim angin kencang yang sangat dahsyat. Itu semua disebabkan karena maksiat. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah musibah menimpa kalian, itu disebabkan karena perbuatan dosa. Inilah sumber kesalahan, sumber malapetaka. Kalau kita sudah menghadirkan perasaan seperti ini, maka orang yang beriman, dia segera mendekat kepada Allah. Dia segera bertaubat, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dia perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan lagi. Karena ingatlah, pintu dibukanya rizki, kunci turunnya rahmat dari Allah dengan cara kita memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan turunkan rahmat dari langit. Allah akan berikan karunia anak, rizki dan yang lainnya. Tentunya hal seperti ini hanya bisa dipahami dengan kacamata iman. Siapa saja yang masih mengedepankan akalnya, logikanya, maka sangat sulit untuk memahami konsep-konsep seperti ini. Lihatlah manusia yang lebih sulit dari kita. Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia ditelan oleh ikan paus, yang mungkin manusia mengiranya dia sudah mati, tetapi dia selalu mengatakan, subhanak inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Allah keluarkan dia dari perut ikan paus tersebut. Demikianlah jamaah sekalian, hendaknya kita kedepankan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memperbaiki urusan kita, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, walaupun dalam kondisi saat ini tidak futur dan tidak jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij farajal makrubin
ونفس عسرة المعسرين واقض الدين عن المدينين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Staw wastaqimu atadilu. Diluruskan dan rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.